Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas ya materi setelah UTS, yaitu tentang vektor. Jadi Ibu akan menjelaskan secara geometris ya vektor itu apa. Jadi vektor itu disajikan secara geometris sebagai ruas garis yang berarah ya. Jadi berarah dia. Kita gambarkan kayak gini nih. Ini arahnya kemana? Ke atas kan? Ya, jadi secara geometris ruas garis berarah panah dalam ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3. Jadi arah panahnya itu menentukan arah vektor ya. Jadi panjang panah menentukan panjang dari vektor. Sedangkan ekor dari panah disebut dengan titik pangkal. Ini titik pangkal ini. Titik pangkal. Kemudian ujung panah disebut dengan titik ujung. Ya. Kemudian vektor dilambangkan dengan huruf kecil. Ya, kalau di dalam buku huruf kecilnya itu cetak tebal ya. Atau bisa juga dilambangkan dengan huruf kecilnya itu dikasih garis di atasnya. Itu vektor. Ya, bisa hurufnya B juga bisa, V ya. Ya, kasih garis di atasnya. Kemudian ini di vektor itu ada namanya skalar ya. Jadi vektor sama skalar itu sama-sama besaran kan, ada belajar di fisika. Jadi besaran itu ada dua ya, skalar sama vektor. Kalau vektor itu besaran yang memiliki nilai dan arah, sedang skalar cuman memiliki nilai saja. Jadi di dalam vektor ini ada nanti skalar ya. Skalar itu bilangan real. Ya, jadi misalnya ya di ujung ini ada titik pangkal ini merupakan titik A. Titik A. Kemudian di titik ujung ini B. Jadi kalau kita bikin simbolnya di dalam vektor, jadi V sama dengan A B. Ya. Ini dari sini udah kelihatan kalau titik pangkalnya itu dari A, titik ujungnya itu dari B ya, vektornya. Kemudian vektor itu ada jika vektor yang panjang dan arahnya sama, maka disebut vektor itu ekuivalen ya. Ya, ini ya. Misalnya kita memiliki vektor ini vektor A, ini kita vektor V ya, ini vektor W. Ini dianggap sama karena panjang ya, karena panjang dan arahnya sama. Jadi V itu ekuivalen dengan W, vektor W. Gimana kalau arahnya itu satu ke atas satu ke bawah? Ya, ini ya. Ini kan tadi atas ya. Kalau dia ke bawah, ini. Ya. Jadi kan ekuivalen kalau arahnya, kalau vektor-vektor yang panjang dan arahnya sama ya, itu ekuivalen ya. Jadi ini tidak ekuivalen, tapi kita tulis ini negatif karena arahnya ke bawah. Kalau dia ke atas panahnya itu positif. Ini bukan ekuivalen ya, ini bukan ekuivalen. Ya, ekuivalen itu arahnya itu sama gitu ya. Atau dia sama-sama ke bawah ini ekuivalen. Tapi satu ke bawah satu ke atas itu bukan ekuivalen. Nah, kemudian
Jika V dan W adalah dua vektor sembarang, maka jumlah V dan W adalah vektor yang ditentukan sebagai berikut. Jadi letak V dan W sedemikian sehingga titik pangkalnya bertautan dengan titik ujung vektor V. Ya, jadi kita memiliki titik pangkal nih W bertautan dengan titik ujung dari titik pangkalnya kan, bertautan dengan titik ujung di V. Titik ujungnya bertautan dengan titik pangkal di W. Maka ini bisa kita tulis kayak gini. Jadi panjangnya inilah vektor V ditambah W. Kalau dia kebalikan ya, itu kan kalau titik pangkalnya bertautan dengan titik ujung di V gitu. Kalau sekarang titik pangkalnya tuh di W, misalnya kita punya W sini, W ya. Ya, ini kan titik ujungnya disambut dengan titik pangkal di V. Ya, ini V ya. Maka panjangnya ini kita lihat ujungnya di mana, W kan. Jadi W ditambah V. Itu ya, kita lihat ujungnya. Maka itu jadi ini juga bisa kita tulis ya, kalau ini merupakan sifat dari penjumlahan. Jadi V ditambah W sama dengan hasilnya W ditambah V. Nah, itu ya. Kemudian jika V dan W adalah dua vektor sembarang, maka selisih V dan W didefinisikan sebagai berikut. Ya, jadi selisihnya V ditambah min W. Atau kalau kita tulis dia, ini kan V. Ya. Kanan, kalau ke kanan panahnya, maka itu positif ya nilainya. Ini V ditambah dengan W. Ini panahnya itu ke bawah, maka ini min W ya, min W. Maka jumlah dari ini V ditambah min W ya, atau bisa juga ditulis nih V dikurang W ya. Ini panahnya tadi ke bawah ya. Kemudian jika V adalah suatu vektor tak nol dan K adalah suatu skalar tak nol, maka hasil kali K dikali V adalah vektor yang panjang kali panjang V dan arahnya sama dengan arah V jika K-nya besar dari 0 dan berlawanan dengan arah V jika K-nya kecil dari 0. Maka ya, misalnya kita memiliki skalarnya itu yang tak 0, ini tidak sama dengan 0 nih skalarnya. Ya, misalnya skalarnya 2 ya. Skalarnya itu tak 0, nanti kita ambil aja 2 ya. Kemudian kita ada vektor V ya, misalnya ini vektor V nih, vektor V. Kalau dia 2V gimana ya, 2 kali ini ya, ini kan 1 kali, ini 2 kali, jadi ini dinamakan 2V. 2 ini dapat dari 2 itu merupakan skalar yang tak 0 itu
Ya, karena skalanya positif dan vektornya positif, arahnya ke atas. Tapi kebalikan, kalau misalnya K-nya itu negatif min 2. Tadi kan arahnya tuh ke atas gini ya. Kemudian ini kan negatif ya. Ini V. Dia tuh 2 kali min 2V gitu kan. Ini 2. Nah, ini namanya min 2V. Arahnya ke bawah sebanyak 2 kali. 2 ini merupakan min 2 ini merupakan skalar. Nah, itu yang tentang vektor. Kemudian kita bahas tentang ruang dimensi 2 ya. Ya, nanti teorinya tolong dilihat aja di bahan ajar Ibu ya. Jadi ini ruang dimensi 2, anggap V adalah sembarang vektor pada bidang dan asumsikan bahwa V diletakkan sehingga titik pangkalnya berada di titik asal sistem koordinat segi 4. Jika titik ujung V adalah titik V1, V2 dalam ruangan dimensi 2, koordinat dari titik ujung V tersebut disebut komponen V dan ditulis V1 sama dengan V2. Ya, dengan memperhatikan hal di atas, maka jika vektor dan ekivalennya diletakkan sehingga titik pangkalnya berada di titik asal, maka jelas bahwa titik ujungnya harus berimpitan. Jadi vektor-vektor tersebut memiliki komponen yang sama ya. Jadi ya, jadi kayak gini ya maksudnya ya. Misalnya kita memiliki dua vektor V, V1, V2, dan memiliki W1 dan W2. Dikatakan ekuivalen jika hanya jika ya komponennya itu memiliki nilai yang sama. Jadi V1 sama dengan W1, V2 sama dengan W2 ya. Operasi penjumlahan vektor dan perkalian vektor dengan skalar mudah dilakukan dengan bentuk komponen. Jadi kalau kita tulis ya dimensinya, misalnya ini ada sumbu Y, kemudian ada sumbu X ya. Misalnya kita memiliki vektor V tadi, V ini V, titiknya di mana? V1, V2 ya. Kemudian kita juga memiliki vektor W, kita ke atas ya, kita asumsikan aja dia positif ya. Maka tadi titiknya apa? W1, W2 ya. Jadi penjumlahan dua buah vektor ini ya, jadi ini ya, nih garisnya nanti. Jadi garisnya ini V V ditambah dengan W ya. Ya, lebih jelasnya kita lihat di contoh angka aja ya. Jadi misalnya kita nih ada V, V-nya ini di R2 ya, 1, 2 ya, 1, 2 ini komponennya, berarti komponennya kan ada 2, ini di R2. Kalau komponennya 3 berarti itu di R3. W-nya 2 min 2. Nah, ini sama-sama di R2 kan ya. Kalau sama-sama di R2 maka ini bisa kita jumlahkan. Jadi V ditambah W sama dengan ya, jadi 1 ditambah 2 yang bersesuaian kita tambahkan 2 ditambah min 2, maka ini 3, ini 0. Inilah
jumlah dari kedua vektor tadi. Ya, kalau dia di R3 ya. Jadi dia 3 sama. V-nya misalnya kita memiliki nilai 1, min 1, 2. Ini dia di R3. Ya, di R3 atau di bidang. Kalau di R2 berarti dia di kalau R2 berarti dia di bidang, kalau R3 berarti dia di ruang. Ya, ini R3 komponennya karena ada 3. W-nya sama dengan min 1, 0, 3. Ya, ini R3 ya, sama-sama berada di R3. Bisa dijumlahkan. Jadi V ditambah W yang bersesuaian kita jumlahkan. Ya, sama dengan nih. Jadi 1 ditambah min 1, min 1 ditambah 0, 2 ditambah 3. Ya, jadi ini 0, ini min 1, 5. Nah, inilah jumlah dari vektor V ditambah W. Ya. Nah, kita bahas operasi dari vektor dulu ya. Jadi ada 3 ya. Operasi di operasi vektor di R2 dan R3. Ya. Jadi 2 vektor V dan W ekuivalen hanya jika ya V1 sama dengan W1, V2 sama dengan W2, dan V3 sama dengan W3. Jadi ini 2 buah vektor. Nah, 2 vektornya kita ambil aja, ini berlaku untuk dimensi 2 dan dimensi 3 ya, kita ambil aja untuk dimensi 3 ya. Jadi V1, V2, V3 dan W nya mesti, kalau V nya 3, W nya mesti 3 juga ya, biar 3 juga gitu. Dan W ya, W1, W2, W3. Nah, jadi operasinya itu ya, penjumlahannya V ditambah W. Maka ini V1 ditambah W1, V2 ditambah W2, V3 ditambah W3. Hapus. Nah, kalau dia penjumlahan tadi kan V ditambah W. Jadi V1 ditambah W1, V2 ditambah W2, V3 ditambah W3. Kemudian kalau untuk untuk pengurangan sama ya, pengurangan sama dengan penjumlahan ini V dikurang W, maka yang bersesuaian kita kurangkan. V dikurang W1, V2 dikurang W2, V3 dikurang W3. Nah, kemudian untuk perkalian dengan skalar ya, K kali V, maka K ini kita kalikan ke dalam ya, jadi K dikali V1, K kali V2, K dikali V3. Nah, ini operasi di vektor ya. Kita ambil kita lihat contohnya. Misalnya kita memiliki V nya nilainya 1,
min 2 3, kemudian W nya min 1 2 0, dan K nya kita ambil min 1 ya, min 1 ya. Jadi kita cari V ditambah W. Ini tadi ulang lagi ya, min 1 2 1, kemudian W nya min 1 0 2, K nya min 1 ya. Kemudian kita cari V ditambah W ya, langsung aja kita kurangkan min 1 tambah ya, min 1 ditambah min 1, kemudian 2 ditambah 0 1 ditambah 2, maka ini min 2 2 3 ya. Kalau kurang kayak gitu juga ya, nih kalau kurang ini Ibu ambil lagi ya, kurang ini ganti aja sama kurang, ini tambahnya kita ganti aja sama kurang ya. Kalau kurang ini kurang, ini kurang ya, kurang ya. Kemudian ini hasilnya hasilnya 1 dikurang-kurang 1 0 ya, 1 kurang-kurang plus kan, 1 ditambah 1 0, kemudian 2 dikurang 0 2, kemudian 1 dikurang min 2 min 1 tuh. Kalau perkalian skalar ya, ini dihapus dulu. Dihapus dulu ya. Skalarnya di sini kan min 1. Kita misalnya kita kalikan dengan vektor W. Kita ambil aja W ya. Jadi K W. Nah, jadi K-nya tadi kan min 1. W-nya itu kan min 1 0 min 2. Ya, masing-masing komponen dibatasi dengan koma. Jadi min 1 dikali min 1 dikali min 1, min 1 dikali 0, min 1 dikali min 2. Nah, kemudian ini min 1 kali min 1 1, min 1 kali 0 0, min 1 kali min 2 2. Inilah perkalian skalar K dengan W ya. Ya, sekian dulu ya materi Ibu kali ini. Ya, akhir kata dari Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.